Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumna Azkia dengan NIM 221330019 dari kelompok 2 pengantar psikologi yang akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi. Tetapi saya tidak sendiri akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi. Saya akan ditemani oleh teman saya, Sekar Mayang dengan NIM 221330017. Mari kita simak pembahasannya. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai ruang lingkup psikologi. Sebelum kita membahas mengenai ruang lingkup psikologi, kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian dari psikologi itu sendiri. Psikologi ini asal katanya berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti studi atau ilmu. Jadi, psikologi ini dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Namun dalam konteks modern, psikologi ini sering diartikan sebagai studi tentang pikiran dan perilaku manusia. Psikologi ini mencoba memahami bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana pikiran ini mempengaruhi apa yang kita lakukan, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Nah, di dalam ruang lingkup psikologi ini dibagi ke dalam dua golongan utama. Yang pertama ada psikologi yang mengkaji dan menyelidiki tentang manusia atau biasa disebut dengan human psychology. Dan yang kedua ada psikologi yang menyelidiki hewan dan mengkaji tentang hewan atau biasa disebut dengan animal psychology. Psikologi yang mengkaji manusia ini mengkaji berbagai aspek psikologi yang terkait dengan perilaku, proses kognitif, emosi, dan pemahaman manusia. Kajiannya lebih terfokus pada segala perbuatan, gerak-gerik yang dialami oleh individu di tempat mereka hidup, berinteraksi, berkomunikasi. Mengapa sih manusia ini berperilaku dan bertindak demikian? Ternyata psikologi ini juga selain mengkaji tentang manusia, psikologi ini juga mengulas tadinya mengenai hewan dan perilakunya, berusaha mempelajari perilaku hewan, memahami proses kognitif, emosi mereka, dan cara mereka beradaptasi di lingkungan mereka. Intinya, kalau psikologi manusia ini berfokus pada pemahaman tentang perilaku manusia dan masalah psikologis yang dialami oleh manusia. Kalau psikologi hewan ini berfokus pada pemahaman tentang perilaku hewan dan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Di dalam objek psikologi ini juga ada yang disebut dengan objek material dan juga objek formal. Nah, objek material psikologi ini adalah objek yang terlihat secara nyata dan dapat diamati dan diobservasi secara langsung. Objek dari material psikologi ini adalah manusianya itu sendiri, sedangkan objek formal ini ya jiwa manusianya itu sendiri. Perilaku manusia seperti adanya proses berpikir, seperti adanya persepsi, memori, hasrat, motivasi, emosi, yang semuanya itu memerlukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan atau pembahasan yang selanjutnya oleh teman saya, Sekar Mayang. Baik, yang selanjutnya adalah jenis dari psikologi. Jadi, jika dilihat dari ruang lingkupnya, psikologi itu dibedakan atas dua hal, yakni psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum itu bidang yang mempelajari berbagai kegiatan atau aktivitas psikologis yang dilakukan oleh manusia secara umum. Contohnya seperti pengamatan, intelijensi, perasaan, emosi, kehendak, dan motif. Sementara kalau psikologi khusus, itu psikologi yang menyelidiki tingkah laku seseorang dalam kondisi tertentu. Psikologi khusus ini meliputi psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, dan psikopatologi. Psikologi perkembangan adalah bidang yang mempelajari bagaimana otak dan pikiran manusia berkembang dari bayi hingga tua. Dalam psikologi perkembangan, objeknya adalah manusia sebagai individu, sehingga masyarakat hanyalah tempat berkembangnya individu tersebut.
Psikologi perkembangan ini mencakup psikologi anak. Psikologi sosial adalah subdisiplin dari psikologi yang mencari pengertian tentang fakta dan alasan dari tindakan dan pikiran individu dalam situasi sosial. Psikologi pendidikan itu mempelajari tingkah laku individu dalam konteks pendidikan yang mencakup pemahaman tentang proses belajar dan mengajar. Psikologi kepribadian dan tipologi itu mengeksplor struktur kepribadian manusia secara keseluruhan serta klasifikasi kepribadian seperti jenis-jenis kepribadian. Yang terakhir yaitu psikopatologi, yaitu psikologi yang mempelajari tindakan individu yang tidak normal. Yang selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan psikologi dengan ilmu biologi. Psikologi dan biologi sama-sama berbicara tentang manusia dari sudut pandang yang berbeda. Namun, kadang-kadang kedua ilmu ini bertemu pada titik tertentu. Biologi, terutama antropobiologi, tidak mempelajari kejiwaan, sementara psikologi mempelajarinya. Keturunan ditinjau dalam biologi. Hal itu berkaitan dengan hal-hal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sifat, intelijensi, dan bakat adalah beberapa contoh keturunan dari psikologis. Selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan ilmu sosiologi. Juga menjadi subjek sosiologi adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia hidup dalam masyarakatnya. Karena itu, baik psikologi maupun sosiologi ini pasti membicarakan tentang manusia.